semuanya, salam literasi. Kembali lagi di Satu Pekan Satu Buku bersama aku, Amelia. Jadi kali ini aku mau membahas sebuah novel yang menurut aku itu sudah mencekam sejak pertama kali aku baca, yaitu novel Ghost Dormitory in Bangkok karya Tasyarani Acha. Novel ini terbit pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh Darmizan. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 156 halaman, dan novel ini bukan hanya sekedar menghadirkan hantu dan juga teror, tetapi menyampaikan pesan sosial yang dekat dengan kehidupan remaja. Novel ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Chad. Chad sering banget buat masalah hingga akhirnya ia dikirim ke asrama. Di asrama ia bertemu dengan Nam dan juga Nat. Suatu ketika Chad menemukan sebuah catatan aneh, dan catatan tersebut berisi daftar nama orang yang akan menjadi target balas dendam oleh sesosok arwah korban bullying bernama Tan. Puncak ketegangannya ketika nama Nat berada dalam catatan tersebut, dan sejak saat itu mereka bertiga harus menghadapi teror yang menyeramkan sekaligus mencari kebenaran tentang rahasia kelam asrama. Kalau dilihat sekilas, novel ini tuh seperti novel horor biasa. Ada hantu, ada tragedi menyeramkan, dan juga ada misteri. Tapi sebenarnya penulis itu ingin mengangkat tema besar, yaitu luka akibat bullying. Luka yang tidak pernah mendapatkan keadilan hingga pada akhirnya muncul sebagai sosok arwah yang ingin membalaskan dendam. Kalau dalam kehidupan nyata, mungkin luka itu tidak hidup dalam bentuk arwah atau hantu, tetapi bisa hidup dalam bentuk trauma, depresi, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini tuh sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Menurut Karisma DKK pada tahun 2023, kasus bullying Indonesia itu meningkat dari tahun 2020 119 menjadi tahun 2023 241. Dan itu menunjukkan bahwa perundungan itu adalah masalah yang serius yang saat ini kita hadapi. Dan dalam novel ini itu menghadirkan metafora dari luka yang terabaikan. Dari segi tokoh, Chad itu digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan juga kritis, sedangkan Nam dan juga Nat sebagai seseorang yang membantu Chad untuk memecahkan misteri. Ada juga karakter orang tua yang keras dan juga mengekang, yaitu orang tuanya Chad, serta kisah hantu Ben yang meninggal akibat kekerasan ibunya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kekerasan itu tidak hanya datang dari teman sebaya, dari sesama orang, tetapi juga bisa dari orang tua sekalipun. Kalau dilihat-lihat, novel ini tuh punya beberapa kelebihan. Di antaranya, temanya yang relevan dengan kehidupan masa kini, bahasanya yang ringan, alurnya yang rapi dan struktur, terus juga ada beberapa ilustrasi gambar yang memperkuat cerita menjadi lebih menarik. Terus juga covernya juga sudah menggambarkan isi dalam buku tersebut. Namun novel ini juga punya beberapa kekurangan. Di antaranya latar kota Bangkok itu kurang dieksplorasi secara mendalam. Alurnya juga terasa terburu-buru, apalagi waktu di bagian akhir cerita itu menurut aku agak terburu-buru. Terus juga beberapa karakter seperti karakter hantu Tan, hantu Ben, dan juga orang tua dari Chad atau orang tua dari Ben itu kurang digali secara maksimal sehingga pembaca itu kurang greget akan cerita. Secara kesimpulan, novel Ghost Dormitory in Bangkok ini merupakan novel horor misteri yang seru, mendebarkan, dan juga punya makna sosial yang dalam. Buat kamu remaja yang suka baca horor misteri ringan, mungkin novel ini sangat direkomendasikan. Karena dengan membaca novel ini, kamu tidak hanya merasakan sensasi horor, tetapi juga kamu bisa belajar suatu makna sosial di dalam buku ini. Secara kesimpulan, Ghost Dormitory in Bangkok ini merupakan novel horor misteri yang seru, mendebarkan, sekaligus punya makna sosial yang dalam. Buat kamu remaja yang suka horor dengan bacaan yang ringan, mungkin novel ini sangat cocok untuk kamu baca. Karena novel ini tuh bukan hanya menghadirkan nuansa horor ketika dibaca, tetapi juga memberikan suatu pelajaran hidup yang sangat berharga banget bagi remaja khususnya. Jadi menurut aku novel ini tuh bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memberikan pesan penting mengenai suatu tindakan atau perilaku kita sekecil apapun itu bisa berdampak besar bagi orang lain, baik itu melukai ataupun menyelamatkan. Intinya setiap yang kita lakukan itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Makanya itu jangan pernah meremehkan perasaan orang lain. Nah itu ya, sekian resensi dari aku. Terima kasih sudah menonton dan selamat menyaksikan di resensi berikutnya.